Hampa terasa hidupku tanpa Jokowi. Bapaknya nangis guys, aduh kasihan. Kita katanya mau menunjukkan ijazah aslinya gitu, khususnya ke wartawan gitu. Bapak Jokowi yang akan Jadi kan kita memperlihatkan masuknya ya. tanpa HP, tanpa Dilihatkan asli itu covernya, dari covernya itu kelihatan ijazah lama gitu loh. Kelihatan ijazah lama ya. Ya teman-teman, selamat bergabung kembali. Ada momen menarik di kediaman Bapak Jokowi ketika vokalis senior Ari Lasso berkunjung ke kediaman Bapak Jokowi dan menyanyikan lagu Hampa spesial untuk Bapak Jokowi. Disambut oleh para tamu yang berkunjung ke Bapak Jokowi, turut serta menyanyi bersama. Begitu indah sekali dilihat ya, disaksikan oleh Bapak Jokowi juga. Dan tanya itu, Bapak Jokowi juga didatangi oleh keluarga dari Semarang, dimana ketika bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi, seorang bapak kepala keluarga dari keluarga ini menangis tak henti-hentinya teman-teman ketika sudah bertemu dengan Bapak Jokowi. Beliau begitu terharu sekali karena ini kali pertamanya bertemu dengan Bapak Jokowi, dan sampai nangisnya sesegukan teman-teman, saya sampai sedih lihatnya. Dan di sini juga ada dua wartawan TVRI dan wartawan Metro TV yang begitu beruntung bisa melihat langsung ijazah Bapak Jokowi, dan mereka bersaksi atas keaslian ijazah Bapak Jokowi yang katanya ijazahnya ini sudah lecek karena ijazahnya ijazah lama teman-teman. Jadi mereka ini tidak ada permintaan kepada Bapak Jokowi ketika hadir di sana ya, para wartawan ini, untuk melihat ijazahnya Bapak Jokowi. Jadi kita akan menyimak kesaksian dari para wartawan ini juga. Nah, kita tonton satu-satu videonya seperti apa, mari kita simak. Berada hampa terasa hidupku tanpa Jokowi. Di sana aku, aduh. Luar biasa sekali teman-teman ya, kehangatan mereka ini. Dan Bang Ari Lasso ini memang saya sempat lihat juga ya di situs mana gitu, lupa lagi. Memang beliau ini begitu mengagumi sosok Bapak Jokowi gitu kan. Jadi berbagai kalangan ya, bukan masyarakat biasa, bahkan sekelas musisi ya seperti Bang Ari Lasso ini. Kita merasa lebih ini sangat mewakili ya perasaan kita-kita semua yang begitu mencintai Bapak Jokowi gitu kan. Lagunya sangat kena sekali gitu ya dari lirik-liriknya gitu kan. Nah ini tuh kayaknya kedatangan Bang Ari Lasso ini sehari sesudah adanya penggerudukan rumah Bapak Jokowi ya oleh grup TPUA itu kan teman-teman. Bapaknya nangis guys, aduh kasihan, saking terharu. Terharu. Baru pertama kali ketemu ya? Dari mana Pak? Dari Lampung. Oh Lampung. Oh Lampung ya, sorry bukan Semarang, Lampung. berjuang memenangkan Bapak. Sampai ke lokasi alhamdulillah baru kali kita bisa ketemu, bisa berjabat Bangga. Timur ke barat jalan bisa lancar.
Tol ya Pak? Tol ya Pak? Tol, di Lampung tol. Kita gini suci juga nggak ada hambatan gitu. Udah nangis. Nah gitu. Iya. Sampai Lampung jam berapa tuh? Sampai sini jam berapa? 13 jam. Main ke Jogja atau ke Solo? Ke Semarang. Oh, lanjut ke Semarang. Oke. Masya Allah, teman-teman. Ini juga saya rasakan juga ya ketika momen Bapak Jokowi itu selesai menjabat sebagai presiden, kan Bapak Jokowi melakukan pidato ya, pidato terakhir gitu kan. Di mana dalam video terakhirnya itu, pidato terakhirnya itu, ya Bapak Jokowi mempersilahkan bagi siapapun yang ingin berkunjung ke rumah saya, katanya. Sekalian main, sekalian lewat, silakan berkunjung. Pintu akan selalu terbuka, katanya gitu. Nah, di situ saya langsung terenyuh gitu ya, betapa luar biasanya kita sempat memiliki presiden yang luar biasa seperti Bapak Jokowi gitu, yang selalu apa ya, kehangatannya itu berasa sekali dekat dengan masyarakat gitu, teman-teman ya. Makanya sampai sekarang pun saya masih apa ya, kalau bisa dibilang tuh masih belum rela loh Bapak Jokowi ini selesai bertugas sebagai presiden ya. Tapi ya apa boleh dikata gitu kan, kita gak bisa apa-apa sebagai rakyat gitu kan, hanya bisa mengikhlaskan dan mendoakan Bapak Jokowi ketika beliau sekarang sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden. Beliau selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kebahagiaan gitu, teman-teman. Iya, kita tuh kemarin teman-teman waktu kita datang awal, kita tiba-tiba disuruh masuk sama Pas Pampres. Kita disuruh masuk tanpa tas, kemudian tanpa HP. Jadi kita cuma masuk pakai ID card aja. Kemudian waktu sampai di dalam, ternyata Pak Jokowi minta ketemu sama kita. Katanya mau menunjukkan ijazah aslinya gitu, khususnya ke wartawan gitu. Bapak Jokowi yang akan Jadi kan memperlihatkan kita masuknya ya. tanpa HP, tanpa kamera sama sekali, seperti itu. Tapi memang ada permintaan untuk tidak didokumentasikan. Iya, begitu waktu kita masuk, Pak Jokowi bercerita bahwa Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau itu memiliki niat untuk menunjukkan ke kita ijazah aslinya itu Inisiatif. semalam sebelumnya. Oh, oke. Jadi sebelum menunjukkan, beliau bilang ke kita jangan difoto ya, seperti itu. Jadi kita ya nggak mau fotonya, tidak ada dokumentasi sama sekali. Oke. Yang pertama beliau menunjukkan ijazahnya yang SMA, kemudian yang kedua SMP, ketiga SD. Nah, baru yang terakhir yang ditunjukkan ke kita itu yang UGM. Lengkap loh ijazahnya. Itu antara yang ijazah SD SMP SMA sama yang Kalau seingat saya nggak berani detail ya, karena kan kita nggak punya bukti dokumentasi. Cuma waktu foto yang SD itu Bapak kelihatan masih berisi, nggak gemuk-gemuk amat tapi berisi gitu. Kalau yang SMP biasa, kemudian yang SMA itu Bapak udah terlihat gondrong, gondrong rambutnya. Kalau yang kuliah pakai kacamata gitu. itu kurang lebih berapa wartawan? Belasan kok, berapa ya? Nggak nyampe 15-an gitu. Itu menunjukkannya secara mendadak atau gimana itu? Diinfokan sebelumnya atau enggak? Setahu kita mendadak ya, kita nggak dikasih tahu sebelumnya. Tapi kan begitu ke dalam, kita nggak tahu awalnya kita mau diapain, mau dikasih tahu apa gitu. Kita ke dalam aja sesuai petunjuknya dari Pas Pampres. Waktu ke dalam Bapak baru mengatakan bahwa ternyata beliau mau menunjukkan ijazahnya kepada kita. Seperti itu. Dan kita diperlihatkan ijazah Pak Jokowi dari SD sampai kuliah. Terus yang saya lihat itu yang kemarin mungkin dipermasalahkan SMA-nya SMA 6, kemudian lulusan tahun 80 itu saya lihat. Terus katanya Bapak Jokowi itu tahun 1980 udah ganti nama jadi SMA 6. Jadi enggak nama yang nama yang lama itu. Udah berubah nama itu. Ya itu yang saya perhatikan karena memang di luar kan sempat terjadi itu digugat seperti itu. Memperhatikan juga ijazah kuliah nggak? Ya, itu tersendiri. Jadi tidak jadi satu dengan map yang isinya SD, SMP, SMA itu tersendiri dan covernya ada cover UGM gitu. Warnanya biru. Yang UGM dipisah. Itu cover lama, terus ya pakai foto Bapak pakai kacamata. Warnanya biru. Warnanya asli apa aja ijazah UGM itu?
warnanya covernya luar biru tua. Kalau ijazahnya sendiri warnanya apa, Mbak? Nah, kayak kurang perhatian apa putih apa ya, kurang perhatian saya kayaknya. Cuma saya lihat fotonya aja bapak pakai kacamata seperti yang di luar itu. Sempat ditanyakan nggak kenapa alasannya kemarin dulu pakai kacamata terus sekarang nggak? Oh iya, Pak Jokowi pernah cerita kalau dulu pakai kacamata min 1,5 atau berapa gitu, tapi setelah itu kacamata pecah tidak dipakai. Terus bilang kok dipermasalahkan orang pakai kacamata sama enggak itu kan enggak masalah. Nah, seperti itu. Berapa lama Mbak kemarin Mbak di dalam Mbak dulu Mbak? Nah, 10 Iya. menitan kan. 10 menit. Ada berapa media Mbak? Banyak kita kan waktu itu kita nunggu di luar, terus kita ya, sekitar 10-an orang mungkin ya, soalnya kan meja penuh itu, kursi penuh semua, penuh dengan wartawan. Tapi Siap. ya dilihatkan asli itu covernya, dari covernya itu kelihatan ijazah lama gitu loh. Kelihatan ijazah lama ya, udah lecek Sempat mungkin. nilainya juga diperlihatkan nggak Mbak? Nilainya enggak, cuman depannya aja, tapi katanya juara umum waktu SMA apa waktu SMP. Oke, nah itulah kesaksian dari dua wartawan Metro TV dan TVRI teman-teman. Jadi mereka-mereka tuh yang selalu meributkan ijazahnya Bapak Jokowi, sampai Bapak Jokowinya aja katanya di perihal kacamata aja mereka bermasalah. Ya karena memang di Google itu tertulis berfoto ijazah itu tidak boleh pakai kacamata ya. Tapi bisa aja kan itu sebuah kesalahan teknis dulu itu sehingga Bapak Jokowi diperbolehkan pakai kacamata gitu kan. Karena kan aturan dulu sama sekarang itu mungkin beda teman-teman ya. Ya katakanlah misalkan kesalahan teknis gitu ya. Bapak Jokowi melanggar gitu ya pakai kacamata gitu. Harusnya nggak boleh gitu kan. Atau pihak UGM yang lalai gitu ya. Maksudnya yang memperbolehkan mahasiswanya untuk pakai kacamata ya. Siapa tahu kan kesalahan teknis gitu. Nah, hal seperti itu aja dipermasalahin. Pertama saya lihat ijazahnya Bapak Jokowi saja itu saya udah percaya itu ijazahnya Bapak Jokowi, dari wajah aja udah kelihatan gitu kan. Karena wajah dulu beliau waktu kuliah sama sekarang itu ya jelas berbeda dong ya. Pasti ada perbedaan dikit lah gitu ya. Tapi nggak sampai jauh banget perbedaannya gitu kan. Tetap itu Bapak Jokowi kok itu ya, waktu lagi muda itu ya persis seperti itu gitu kan. Perihal kumis aja mereka permasalahin katanya. Dulu kok berkumis sekarang enggak. Faktor U dong ya, Bapak Jokowi bisa aja sekarang nggak berkumis gitu. Kalau dulu kan masih muda tuh masih lagi gereng-gerengnya pasti berkumis lah kayak gitu. Dan apabila ini grupannya Roy Suryo, Bang Rismon sama si Dokter Tifa tetap ngotot juga perihal ijazah palsu ini, silakan ke pengadilan gitu kan. Bahkan UGM saja udah menyarankan untuk membawa perkara ini ke pengadilan, maka UGM akan bersaksi dan membawa berkas-berkas untuk menunjukkan bahwa Bapak Jokowi adalah mahasiswa lulusan UGM. Tapi kan si Panci itu dia malah ngomongnya berstatementnya gini katanya ya, karena kami juga adalah alumni UGM katanya. Kami berharap ini diselesaikan secara kekeluargaan. Entah takut atau gimana ya itu si Panci itu kan. Ya mau gimana ya, mereka ini kan dikasih sama UGM itu bukti skripsi aslinya Bapak Jokowi aja, mereka komentarnya di luar gimana gitu kan. Kayak si Roy Suryo bilang katanya skripsinya gini, ada yang beda tulisan gini. Mereka nggak masuk, nggak akan percaya gitu kan. Jadi kalau mereka udah gak percaya kayak gini, kenapa sih mereka nggak mau menyetujui untuk menggugat ini kembali di pengadilan gitu, agar lebih jelas lagi gitu kan, digugat di tempatnya gitu, memang di ranahnya di sana gitu ya. Gak bisa itu UGM membuka berkas-berkasnya Bapak Jokowi sembarang kayak gitu kan. Gak ada hak, bahkan UGM saja ya, universitas yang sudah melahirkan seorang presiden ya, yaitu Bapak Jokowi, mereka tidak punya hak, gak punya kuasa untuk membuka dokumen-dokumen Bapak Jokowi gitu kan, kayak gitu. Nah mungkin sekian teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran.
Saya pamit, sampai jumpa lagi di next video.